Baik, selamat siang buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya akan menjelaskan tentang cara melakukan korupsi yang efektif di Nusa Tenggara Timur. Tugas ini merupakan persyaratan ujian akhir semester mata kuliah anti korupsi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ricardo B. Tunu, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi semester 6. Baik, saya langsung mulai saja cara melakukan korupsi yang efektif di Nusa Tenggara Timur. Korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk dan luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial di masyarakat. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini, baik di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, belum menghasilkan atau menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, seolah-olah menjadi bagian dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Dan jika kondisi ini tetap kita biarkan, maka lambat atau cepat korupsi bisa menghancurkan negeri kita ini. Sejak reformasi tahun 1998 yang lalu hingga saat ini, berita tentang korupsi makin gencar di berbagai media harian, surat kabar, media cetak di Indonesia yang hampir setiap hari itu selalu terbit dan memberikan peristiwa-peristiwa baru mengenai korupsi. Dalam berita tersebut, korupsi tidak hanya melanda kehidupan politik, tetapi juga melanda kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Pelaku yang ditindak oleh aparat tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi juga para pelaku yang berasal dari kalangan birokrasi dan pemerintahan seperti DPR, DPRD, dan lain-lain. Bahkan pula kalangan-kalangan kampus, akademisi pun turut melakukan korupsi secara kecil-kecilan. Tidak hanya itu, pedagang, konduktor bus, dan orang-orang kecil pun juga turut melakukan korupsi secara kecil-kecilan. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Korupsi sesungguhnya bukan hal yang baru, bukan merupakan penyakit di luar diri bangsa kita. Korupsi adalah penyakit bawaan yang dibawa dari dulu. Sebab benih-benih korupsi sudah ada dalam tubuh bangsa Indonesia, dan tidak hanya itu, pada masa kerajaan-kerajaan pun sudah terjadi korupsi. Jadi korupsi ini sudah berlangsung sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Upaya untuk mencegah perluasannya perbuatan korupsi dan tindakan hukum untuk mengatasi pun telah dilakukan pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara hingga saat ini. Namun undang-undang yang melekat untuk membasmi pemberantasan korupsi Indonesia belum begitu efektif hingga saat ini. Korupsi menjadi salah satu masalah yang serius di tubuh pemerintahan saat ini. Korupsi sudah menjadi perbincangan hangat dari masa pemerintahan sebelumnya, Susilo, SBY, hingga sampai ke masa Jokowi. Itu mengalami perbincangan yang serius di tubuh pemerintahan saat ini. Tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi masalah korupsi sudah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan merusak seluruh sendi kehidupan. Perhatian masyarakat internasional sangat tinggi terhadap fenomena korupsi. Komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi didukung oleh lembaga-lembaga dunia seperti World Bank, IMF, dan organisasi lainnya yang ada di dunia. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa atau kejahatan yang paling berbahaya dan sangat berbahaya. Karena itu memerlukan upaya yang luar biasa pula
untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindak dan pencegahan. Bagaimana aparat hukum menindak para korupsi dan kemudian bagaimana mencegah sehingga tidak terjadi korupsi lagi. Akankah berhasil dan optimal atau tidak, itu oleh karena itu tidak berlebihan jika kita sebagai mahasiswa juga turut andil dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, supaya jangan terlalu meluas atau merugikan negara. Korupsi sesungguhnya sudah lama dan sudah ada sejak manusia pertama kali mengenal tentang tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media seringkali merupakan perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan. Jadi seseorang melakukan korupsi itu tidak lepas dari dia menduduki suatu kekuasaan, seperti ketika dia menduduki masa jabatan sebagai gubernur, masa jabatan sebagai DPR, maka dia memiliki kekuasaan dan disitulah peluang dia untuk melakukan korupsi. Dan para politikus yang melakukan korupsi sekalipun dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dalam bentuk pelanggaran hukum lainnya. Jadi masalah korupsi itu dipisahkan dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang lain, karena masalah korupsi itu merupakan masalah yang serius dan beda dengan masalah pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Memang ketika kita berbicara tentang korupsi, maka kita bisa kaitkan korupsi dengan politik, korupsi dengan masalah perekonomian, masalah dengan kesejahteraan sosial, karena korupsi ini dampaknya sangat luas. Seperti kita berbicara tentang ekonomi, maka ketika orang melakukan atau seseorang melakukan korupsi, maka dampaknya itu sangat luas bagi pertumbuhan perekonomian di nasional maupun di daerah-daerah, karena sangat merugikan. Tidak hanya itu, kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah pun akan tidak mengalami pertumbuhan, karena masyarakat tidak akan sejahtera karena ulah dari seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Korupsi sesungguhnya sudah ada sejak lama, terutama manusia mengenal tata kelola yang seperti saya jelaskan tadi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan birokrasi ataupun pemerintahan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari perilaku seseorang maupun dari keegoisannya dalam menghidupi di keluarganya. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Jadi yang menjadi faktor yang paling utama, itu yang pertama ialah faktor ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan, gaji atau tidak mencukupinya kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar, karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan secara logika yang lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan dan yang ingin bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya yang berpendidikan tinggi. Maksudnya bahwa memang faktor seseorang untuk korupsi adalah karena ekonomi, karena gajinya, kebutuhan ekonomi yang tinggi, sehingga membuat dia untuk bagaimana mencari uang dengan gampang, maka dia melakukan korupsi. Tetapi itu belum tentu benar, karena seharusnya yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang membutuhkan uang untuk ekonominya yang pas-pasan, bagaimana dia menghidupi keluarganya, yang harus melakukan korupsi. Tetapi faktanya bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, tapi karena tidak kepuasannya terhadap hartanya, maka ia mengambil uang
karena keegoisannya maka ia melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa dengan berpendidikan tinggi orang yang kaya maka tidak ada kepuasan. Itu bukan tujuan akhir dari seseorang yang berpendidikan tinggi. Maka yang harusnya kita berantas itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kekuasaan, karena itulah kerakusan. Kemudian korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan. Korupsi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi korupsi juga menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Jadi korupsi itu tidak hanya menyebar pada tidak berpengaruh pada ekonomi pribadi, tapi ekonomi bangsa dan negara turut ikut dirugikan dalam perbuatan korupsi. Misalnya ekonomi harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, kemudian akses rakyat terhadap pendidikan yang mahal, kemudian keamanan suatu negara terancam. Jadi dampak masalah korupsi itu mengakibatkan barang-barang yang ikut mahal, akses pendidikan yang kian hari semakin mahal, dan barang-barang atau keamanan negara terancam itu karena korupsi yang dilakukan. Baik berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya paling parah. Itu menurut data Bank Dunia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai utang paling parah, berpenghasilan rendah, dan dikategorikan negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi menggorong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin terpuruk di kancah dunia karena tidak hanya utang yang sudah semakin banyak terhadap bank-bank dunia, berpenghasilan rendah, merupakan negara-negara yang termasuk negara-negara yang miskin, ditambah lagi dengan korupsi yang terjadi di Indonesia, maka itu semakin memperburuk bangsa dan negara. Dan yang akan merasakan dampaknya itu bukan para pejabat, para penguasa, para yang bermodal, tetapi masyarakat kecil lah yang akan merasakan dampak dari korupsi ini. Seperti yang terjadi di NTT saat ini. Di NTT sudah merupakan provinsi tertinggal lagi. Kalau dikorupsi di tingkat daerah, kita tidak tahu masyarakatnya ini mau bagaimana. Karena para pejabat yang korupsi tidak akan merasakan, yang merasakan dampaknya itu adalah masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Kemudian penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri itu juga turut merugikan bangsa dan negara. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik dan melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Jadi korupsi juga tidak terlepas dari yang namanya investasi. Nah, kenapa kita berbicara tentang investasi? Saat ini Indonesia banyak sekali menerima investasi-investasi asing atau pemodal dari luar. Nah, itu berdampak buruk bagi Indonesia sendiri. Karena kita tahu Indonesia adalah industri moneter, bukan industri nasional. Sehingga sangat dikhawatirkan apabila investasi masuk ke Indonesia maka akan berdampak buruk bagi masyarakat, apalagi kalau sudah meraup hasilnya malah dikorupsi lagi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka PHK, meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Jadi produktivitas yang menurun itu akan menyebabkan permasalahan seperti tingginya angka PHK seperti yang kita rasakan saat ini di tengah COVID yang sementara kita alami. Sudah lebih dari
1 juta lebih pekerja informal dan sektoral dan yang sudah di PHK di rumah. Itu mengakibatkan akan meningkatnya angka pengangguran dan ujung penurunan produktivitas ini akan menjadi kemiskinan bagi masyarakat. Setelah banyak masyarakat yang menganggur, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Ditambah lagi dengan masalah korupsi yang ada di setiap daerah dengan geloncoran dana dari pusat yang ke daerah yang dinilai sangat melebihi, seperti yang terjadi di NTT yaitu 1,1 triliun, itu sangat berdampak besar atau berpeluang besar bagi tikus-tikus berdasi untuk mencuri uang sehingga distribusinya tidak sampai pada masyarakat. Ini juga membuktikan bahwa Indonesia saat ini bukan merupakan negara yang mensejahterakan rakyatnya, karena Indonesia masih tergolong dalam negara setengah jajahan, setengah feodal. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, batas beras yang murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak pakai rumah yang tidak layak dihuni, tidak kenyamanannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Jadi masalah-masalah yang tadi saya jelaskan di atas itu merupakan rendahnya kualitas barang dan jasa karena diakibatkan oleh korupsi. Contoh pembangunan bangunan gedung sekolah, bangunan gedung yang ada di kampus itu tidak ada transparansi keuangan, sehingga kecolonganlah di situ. Seharusnya bangunan ini bertahan selama 20 tahun, tetapi malah 2 tahun saja sudah ambruk. Itu membuktikan bahwa produktivitas jasa atau kuatnya bahan itu tidak bermutu karena korupsinya oleh orang-orang tertentu. Kemudian masih banyak lagi masalah-masalah seperti jalan-jalan yang rusak. Hingga saat ini pemerintah boleh saja berbicara tentang infrastruktur, tetapi sampai di daerah-daerah banyak sekali korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah, sehingga membuat jalan-jalan yang ada di pelosok itu sampai sekarang belum tersentuh oleh infrastruktur. Kemudian beras yang murah, seperti kita ketahui Indonesia saat ini sedang bekerja sama dengan Vietnam. Beras Bulog itu merupakan bukti nyata bahwa Indonesia yang notabene masyarakatnya membutuhkan beras, makanan pokoknya adalah beras, tapi malah mengimpor beras dari luar Indonesia dan masuk ke dalam. Itu membuktikan kegagalannya negara dalam menjamin kebutuhan dan kenyamanan bagi masyarakat. Pada akibatnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik, seperti yang saya katakan. Cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, dan aturan-aturan lainnya. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, infrastruktur, menambah tekanan, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara. Jadi yang dimaksud dari penjelasan saya, ketika kita ada orang melakukan korupsi, maka solusinya adalah pajak. Pajak akan naik terus secara terus menerus, maka akan yang dibebankan adalah masyarakat itu sendiri. Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan lain-lain. Itu merupakan beberapa pajak yang ada di Indonesia. Kemudian kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain dan mendapat keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Jadi sudah diperparah dengan korupsi, Indonesia membutuhkan pajak untuk mendukung APBN dan APBD-nya. Malah ada pegawai yang bekerja di bagian perpajakan yang justru malah
bermain nakal dan kemudian keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Nah, ini yang menjadi faktor yang paling penting, bagaimana korupsi itu ada di segala sektor, tidak hanya di sektor pemerintahan, di pegawai-pegawai pun juga melakukan korupsi secara kecil-kecilan dan memperkaya dirinya sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama. Tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri. Inilah letak ketidakadilan dalam negeri ini. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat saat ini dan negara Eropa Timur memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong pencepatan perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutupnya biaya anggaran yang defisit. Korupsi yang terjadi di Indonesia dan terkhususnya di Nusa Tenggara Timur meningkat. Hutang luar negeri semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa total hutang pemerintahan per 31 Mei 2011 mencapai 1.716 triliun, sebuah angka yang sangat luar biasa dan sangat fantastis. Belum lagi ditambah dengan masalah pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini, sudah Menteri Keuangan sudah meminjam uang lagi dari Bank Dunia yaitu World Bank dan IMF. Itu justru menambah dan memperparah lagi utang yang ada di Indonesia saat ini. Lalu posisi utang pemerintah yang meningkat dari 2 tahun dari tahun 2011 ke 2019 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Belum lagi ditambah di tahun 2019 ke 2020 Indonesia hanya mampu membayar bunga. Indonesia baru selesai membayar bunga, lalu ditambah lagi dengan pandemi COVID-19, maka utang Indonesia akan semakin besar. Hingga saat ini PDB Indonesia yang utang Indonesia berjumlah 6.402,9 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%. Bila kita melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa asal digunakan untuk kegiatan dan produktivitas. Hutang dapat dikembalikan apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi. Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Jadi masalah korupsi itu tidak hanya merusak sendi kehidupan, tapi membuat harga-harga melambung tinggi, kebutuhan pokok semakin susah karena harganya yang sudah semakin tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin. Itu membuat berbagai macam akses dalam kehidupan. Sehingga saya katakan di sini bahwa korupsi itu tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, tapi malah sangat merugikan bagi masyarakat kecil. Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khususnya bagi bayi dan anak-anak karena tidak tercukupnya gizi atau gizi yang buruk. Untuk mendapatkan bahan pokok ini, rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang untuk sedikit pendapatan yang dimilikinya. Seperti kita ketahui bahwa di Nusa Tenggara Timur ini memiliki masalah yang serius, yaitu stunting. Itu diakibatkan bukan karena
lemahnya kesehatan atau kurangnya gizi yang ada di Nusa Tenggara Timur, tetapi ada elit yang melakukan skema yaitu korupsi, sehingga masyarakat yang ada di pelosok itu tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai atau pendidikan yang cukup. Kemudian rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti pendidikan, kesehatan, sehingga masyarakat semakin terpuruk. Terkhususnya di NTT, masyarakat sangat terpuruk, apalagi yang berada di pelosok-pelosok daerah itu sangat tidak bisa dilihat oleh pemerintah pusat, karena di pelosok-pelosok akses kesehatan saja susah, masalah pendidikan saja merupakan masalah yang serius. Di NTT masalah korupsi bukan menjadi hal baru, karena sudah sering dilakukan oleh para pejabat yang tidak puas dengan gajinya. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, korupsi sejak 5 tahun terakhir sudah marak terjadi dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang kami ambil dari Kapolres Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur, dari data yang dipaparkan ada dari data 5 tahun terakhir tahun 2014 sampai tahun 2015, di mana kasus korupsi sangat tinggi di wilayah Kota Kupang. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan ini terbukti bahwa pemerintah sangat serius dan tidak main dalam pemberantasan korupsi di wilayah Kota Kupang. Dari data di atas juga, lebih banyak kasus yang ditangani oleh Polres Kupang Kota, lebih banyak penggandaan pada pemilu tahun 2014, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ini membuktikan bahwa ketika adanya demokrasi, masyarakat bebas memilih, di situ ada tangan-tangan yang nakal yang mencuri uang rakyat pada saat demokrasi. Pada saat 2017 dan 2018 kasus yang sama pun terjadi di wilayah Kota Kupang. Ini menunjukkan bahwa masih ada celah bagi para pencuri atau para tikus-tikus berhasil untuk mencuri uang rakyat di wilayah Kota Kupang. Sementara pada tahun 2017 dan 2018, dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan pengawasan dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota pun terjadi di tahun 2018. Data ini bersumber dari kami dapat dari Polres Kupang Kota yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Sehingga yang menjadi solusi bagi kami ialah bagaimana